Dari anak kecil yang bermimpi menjadi pesepak bola, hingga menjadi legenda yang namanya dikenang sepanjang masa. Inilah kisah Sergio Ramos, sang kapten yang membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan tekad baja bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Siapkan tisu, karena cerita ini akan menguras perasaanmu. Halo, Sobat Olahraga. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita simak perjalanan hidup Sergio Ramos, sang legenda sepak bola yang penuh liku dan emosi. Sergio Ramos Garcia lahir pada 30 Maret 1986 di Chamas, sebuah kota kecil di wilayah Sevilla, Spanyol. Dari kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap sepak bola. Ayahnya, Jose Maria Ramos, adalah seorang penjaga gawang amatir yang sering bermain di liga lokal. Aku selalu melihat ayahku bermain, dan sejak itu, aku tahu aku ingin menjadi seperti dia, kenang Ramos suatu kali. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga Ramos selalu mendukung mimpinya. Ibunya, Pakui, sering membawanya ke lapangan sepak bola dekat rumah mereka, di mana Sergio kecil menghabiskan berjam-jam bermain bola bersama teman-temannya. Aku ingat betul bagaimana aku sering bermain tanpa sepatu karena kami tidak mampu membelinya. Tapi itu tidak menghentikanku. Aku hanya ingin bermain bola, ujarnya dengan senyum nostalgik. Di usia yang masih sangat muda, Ramos sudah menunjukkan tekad yang luar biasa. Ia sering bermain hingga larut malam, berlatih teknik dasar seperti menggiring bola dan menendang, meski hanya di jalanan berdebu dekat rumahnya. Aku tahu aku harus bekerja keras jika ingin menjadi pemain profesional. Aku tidak punya banyak pilihan selain berjuang, katanya. Mimpi besar itu terus membara dalam hatinya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Pada usia 12 tahun, Ramos akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Sepak Bola Sevilla FC. Ini adalah langkah besar dalam perjalanannya menuju mimpi menjadi pemain profesional. Aku masih ingat hari pertama aku masuk akademi. Aku sangat gugup, tapi juga bersemangat, kenannya. Namun, kehidupan di akademi tidak semudah yang dibayangkan. Ramos harus beradaptasi dengan jadwal latihan yang ketat dan tinggal jauh dari keluarga. Aku sering merasa homesick, tapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalananku. Aku tidak bisa menyerah, ujarnya. Di akademi, Ramos mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Meski awalnya ia lebih sering bermain sebagai gelandang, pelatihnya melihat potensi besar dalam kemampuan bertahannya. Kamu punya insting bertahan yang alami. Ayo kita kembangkan itu, kata salah satu pelatihnya. Ramos pun mulai fokus pada posisi back, dan keputusannya itu terbukti tepat. Ia cepat berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di akademi. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Ramos sering menghadapi kritik karena gaya bermainnya yang terlalu agresif. Kamu harus lebih disiplin, Sergio. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan lama di sini, nasihat seorang pelatih. Tapi Ramos tidak pernah kehilangan semangat. Ia terus berlatih keras, mempelajari setiap detail permainan, dan membuktikan bahwa ia layak untuk terus maju. Tahun 2004 menjadi titik balik dalam karir Ramos. Ia melakukan debut profesionalnya bersama tim utama Sevilla FC di usia yang masih sangat muda, 18 tahun. Itu adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku akhirnya bisa membuktikan bahwa kerja kerasku tidak sia-sia, ujarnya dengan mata berbinar. Debutnya tidak hanya sekadar formalitas, Ramos langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan. Ia menjadi bagian penting dari tim yang berhasil meraih posisi baik di La Liga. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia tidak takut menghadapi pemain yang lebih berpengalaman, kata pelatih Sevilla saat itu. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Ramos sering merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi dari fans dan media. Aku tahu banyak orang yang meragukanku. Tapi justru itu yang membuatku semakin termotivasi, katanya. Di tengah tekanan, Ramos tetap menunjukkan performa yang konsisten.
Ia bahkan membantu Sevilla meraih gelar Copa del Rey pada musim 2006 hingga 2007. Ini adalah awal dari segalanya. Aku tahu aku masih punya banyak hal untuk dibuktikan, ujarnya. Performa gemilangnya di Sevilla tidak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa, dan akhirnya, pada musim panas 2005, Ramos mendapatkan tawaran yang mengubah hidupnya selamanya. Pada Agustus 2005, Ramos resmi bergabung dengan Real Madrid dengan harga transfer yang mencapai 27 juta euro, menjadikannya bek termahal saat itu. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, dan aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, ujarnya dengan penuh semangat. Namun, tekanan yang ia hadapi di Madrid jauh lebih besar daripada yang pernah ia alami di Sevilla. Semua mata tertuju padaku. Aku tahu aku harus membuktikan bahwa aku layak bermain di sini, katanya. Musim pertamanya di Madrid tidak mudah. Ramos sering mendapat kritik karena performanya yang dianggap kurang konsisten. Kamu masih terlalu muda untuk bermain di sini, kata seorang rekan timnya. Tapi Ramos tidak menyerah. Ia berlatih lebih keras, mempelajari setiap kesalahan, dan berusaha meningkatkan permainannya. Aku tahu aku harus lebih baik. Aku tidak bisa mengecewakan fans Madrid, ujarnya. Perlahan tapi pasti, Ramos mulai menunjukkan kualitasnya. Ia menjadi pilar penting di lini belakang Madrid, dan fans mulai menyadari bahwa mereka memiliki pemain spesial di tangan mereka. Dia seperti batu karang, tak tergoyahkan, uji pelatihnya. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Ramos sering menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan latihan, bahkan saat libur. Aku tahu aku harus terus bekerja keras jika ingin bertahan di sini, katanya. Tahun 2008 menjadi tahun penting bagi Ramos. Ia tidak hanya menjadi pemain kunci di Real Madrid, tapi juga mulai mendapatkan tempat di timnas Spanyol. Ini adalah kehormatan besar bagiku. Bermain untuk negaraku adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujarnya. Ramos menjadi bagian dari timnas Spanyol yang memenangkan Euro 2008, turnamen besar pertama yang ia menangkan bersama negaranya. Ini adalah momen yang sangat spesial. Kami bermain sebagai satu tim, dan itu yang membuat kami menang, kenangnya. Namun, di balik kesuksesan ini, ada rasa sakit yang ia rasakan. Ramos kehilangan neneknya yang sangat ia cintai tepat sebelum turnamen dimulai. Sebelum meninggal, nenek berkata padaku untuk bermain dengan hati. Aku melakukannya untuknya, ujarnya dengan suara bergetar. Kemenangan di Euro 2008 menjadi penghormatan terakhirnya untuk sang nenek. Aku tahu dia sedang melihatku dari atas sana. Aku berharap dia bangga padaku, katanya. Kemenangan ini juga menjadi awal dari era keemasan bagi timnas Spanyol, dan Ramos menjadi bagian penting dari tim yang kemudian memenangkan Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Ini adalah periode terindah dalam karierku. Aku tidak akan pernah melupakan momen-momen ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, perjalanan Ramos masih panjang, dan tantangan terbesarnya masih menunggu di depan. Setelah meraih kesuksesan bersama timnas Spanyol, Ramos kembali fokus pada karirnya di Real Madrid. Musim 2008 hingga 2009 menjadi tahun di mana ia benar-benar mulai menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Aku merasa lebih percaya diri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu tim, ujarnya. Namun, musim itu juga penuh dengan tantangan. Real Madrid mengalami kekeringan gelar, dan tekanan dari fans serta media semakin besar. Kami tahu kami harus memberikan yang terbaik. Fans Madrid pantas mendapatkan yang terbaik, kata Ramos. Di tengah tekanan, Ramos tetap menjadi pemain yang konsisten. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga sering membantu serangan. Dia adalah bek yang lengkap. Dia bisa bertahan dengan baik, tapi juga bisa mencetak gol penting, uji pelatihnya saat itu. Meski Madrid gagal meraih gelar musim itu, performa Ramos tidak bisa diabaikan. Ia menjadi salah satu pemain terbaik di tim, dan fans mulai melihatnya sebagai calon pemimpin masa depan. Aku tahu aku harus terus berkembang. Aku tidak bisa berpuas diri, katanya.
Musim itu juga menjadi awal dari persaingan sengit antara Real Madrid dan Barcelona, yang dipimpin oleh Lionel Messi. Mereka adalah tim yang hebat, tapi kami tidak boleh takut. Kami harus siap menghadapi mereka, ujar Ramos. Persaingan ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah sepak bola, dan Ramos berada di tengah-tengahnya. Tahun 2010 menjadi tahun yang penuh emosi bagi Ramos. Ia menjadi bagian dari timnas Spanyol yang memenangkan Piala Dunia di Afrika Selatan. Ini adalah momen terindah dalam hidupku. Menang Piala Dunia adalah mimpi setiap pemain sepak bola, ujarnya dengan mata berbinar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa sakit yang ia rasakan. Ramos kehilangan neneknya yang sangat ia cintai tepat sebelum turnamen dimulai. Sebelum meninggal, nenek berkata padaku untuk bermain dengan hati. Aku melakukannya untuknya, ujarnya dengan suara bergetar. Kemenangan di Piala Dunia menjadi penghormatan terakhirnya untuk sang nenek. Aku tahu dia sedang melihatku dari atas sana. Aku berharap dia bangga padaku, katanya. Ramos tampil luar biasa sepanjang turnamen. Ia menjadi pilar penting di lini belakang Spanyol, yang hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Kami bermain sebagai satu tim. Itu yang membuat kami menang, kenangnya. Kemenangan ini juga menjadi awal dari era keemasan bagi timnas Spanyol, yang kemudian memenangkan Euro 2012. Ini adalah periode terindah dalam karierku. Aku tidak akan pernah melupakan momen-momen ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, perjalanan Ramos masih panjang, dan tantangan terbesarnya masih menunggu di depan. Kembali ke Real Madrid, Ramos terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Musim 2011 hingga 2012 menjadi tahun di mana ia benar-benar menjadi pemimpin di lapangan. Aku merasa lebih percaya diri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu tim, ujarnya. Namun, musim itu juga penuh dengan tantangan. Real Madrid bersaing ketat dengan Barcelona di La Liga, dan tekanan dari fans serta media semakin besar. Kami tahu kami harus memberikan yang terbaik. Fans Madrid pantas mendapatkan yang terbaik, kata Ramos. Di tengah tekanan, Ramos tetap menjadi pemain yang konsisten. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga sering membantu serangan. Dia adalah bek yang lengkap. Dia bisa bertahan dengan baik, tapi juga bisa mencetak gol penting, uji pelatihnya saat itu. Musim itu, Madrid akhirnya meraih gelar La Liga setelah bersaing ketat dengan Barcelona. Ini adalah momen yang sangat spesial. Kami bekerja keras untuk ini, ujar Ramos. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Madrid masih menjadi kekuatan besar di Spanyol, dan Ramos adalah bagian penting dari kesuksesan itu. Aku tahu ini baru awal. Kami masih punya banyak hal untuk dibuktikan, katanya. Tahun 2014 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Ramos dan Real Madrid. Musim itu, Madrid berhasil meraih gelar Liga Champions setelah 12 tahun menunggu. Ini adalah momen yang sangat spesial. Kami bekerja keras untuk ini, ujar Ramos. Namun, perjalanan menuju final tidaklah mudah. Madrid harus menghadapi tim-tim kuat seperti Bayern Munich dan Borussia Dortmund. Kami tahu kami harus memberikan yang terbaik. Fans Madrid pantas mendapatkan yang terbaik, kata Ramos. Di final melawan Atletico Madrid, Ramos mencetak gol penting di menit-menit terakhir yang membawa Madrid ke babak perpanjangan waktu. Itu adalah momen magis. Aku tidak akan pernah melupakannya, kenangnya. Gol itu menjadi awal dari kemenangan Madrid, yang akhirnya meraih trofi dengan skor 4-1. Ini adalah momen terindah dalam karierku. Aku tidak akan pernah melupakan momen ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kemenangan ini juga menjadi awal dari era keemasan bagi Real Madrid, yang kemudian memenangkan 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Kami tahu kami bisa melakukan lebih baik. Kami masih punya banyak hal untuk dibuktikan, katanya. Ramos menjadi kapten tim dan pemimpin di lapangan, yang membawa Madrid meraih kesuksesan besar. Setelah meraih kesuksesan besar bersama Real Madrid, Ramos terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia.
Musim 2016 hingga 2017 menjadi tahun di mana ia benar-benar menjadi pemimpin di lapangan. Aku merasa lebih percaya diri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu tim, ujarnya. Namun, musim itu juga penuh dengan tantangan. Real Madrid bersaing ketat dengan Barcelona di La Liga, dan tekanan dari fans serta media semakin besar. Kami tahu kami harus memberikan yang terbaik. Fans Madrid pantas mendapatkan yang terbaik, kata Ramos. Di tengah tekanan, Ramos tetap menjadi pemain yang konsisten. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga sering membantu serangan. Dia adalah bek yang lengkap. Dia bisa bertahan dengan baik, tapi juga bisa mencetak gol penting, uji pelatihnya saat itu. Musim itu, Madrid akhirnya meraih gelar La Liga setelah bersaing ketat dengan Barcelona. Ini adalah momen yang sangat spesial. Kami bekerja keras untuk ini, ujar Ramos. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Madrid masih menjadi kekuatan besar di Spanyol, dan Ramos adalah bagian penting dari kesuksesan itu. Aku tahu ini baru awal. Kami masih punya banyak hal untuk dibuktikan, katanya. Meskipun Sergio Ramos telah mencapai puncak kesuksesan bersama Real Madrid dan timnas Spanyol, perjalanannya tidak pernah benar-benar mulus. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah reputasinya sebagai pemain yang sering mendapatkan kartu merah. Aku tahu aku harus lebih disiplin, tapi aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk timku, ujarnya dengan tegas. Ramos dikenal karena gaya bermainnya yang keras dan tak kenal kompromi, yang kadang-kadang membuatnya berurusan dengan wasit. Aku bermain dengan hati. Kadang itu membuatku melakukan kesalahan, tapi itu juga yang membuatku menjadi pemain yang lebih baik, katanya. Meski sering dikritik karena hal ini, Ramos tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia terus berlatih untuk meningkatkan disiplinnya, sambil tetap mempertahankan gaya bermainnya yang agresif. Aku tidak akan pernah berubah sepenuhnya. Aku adalah diriku sendiri, dan itu yang membuatku kuat, ujarnya. Fans Real Madrid pun mengapresiasi dedikasinya. Mereka tahu bahwa setiap kartu merah yang ia dapat adalah bukti bahwa ia memberikan segalanya untuk tim. Sergio adalah pemain yang akan melakukan apapun untuk kemenangan. Itu yang membuatnya spesial, kata seorang fans. Pada tahun 2014, Ramos menorehkan momen bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh fans Real Madrid. Di final Liga Champions melawan Atletico Madrid, ia mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-93, yang membawa timnya ke babak perpanjangan waktu. Itu adalah momen magis. Aku tidak akan pernah melupakannya, kenangnya. Gol itu tidak hanya menyelamatkan Madrid dari kekalahan, tapi juga menjadi awal dari kemenangan besar. Madrid akhirnya menang 4-1 dan meraih gelar Liga Champions untuk ke-10 kalinya, yang dikenal sebagai La Decima. Ini adalah momen terindah dalam karierku. Aku tidak akan pernah melupakan momen ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Gol Ramos di final itu menjadi simbol dari semangat pantang menyerah yang ia miliki. Kami tidak pernah berhenti percaya. Kami tahu kami bisa menang, dan itulah yang kami lakukan, katanya. Kemenangan ini juga menjadi awal dari era keemasan bagi Real Madrid, yang kemudian memenangkan 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Kami tahu kami bisa melakukan lebih baik. Kami masih punya banyak hal untuk dibuktikan, ujarnya. Ramos menjadi kapten tim dan pemimpin di lapangan, yang membawa Madrid meraih kesuksesan besar. Di luar lapangan, Ramos dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering mengunjungi rumah sakit anak-anak dan menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk amal. Aku ingin memberikan kembali apa yang telah aku terima, ujarnya. Ramos percaya bahwa kesuksesan bukan hanya tentang meraih trofi, tapi juga tentang membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Aku merasa beruntung bisa berada di posisi ini. Aku ingin menggunakan pengaruhku untuk hal-hal baik, katanya. Salah satu proyek amal yang ia jalankan adalah yayasan yang membantu anak-anak kurang mampu untuk mengakses pendidikan dan olahraga. Aku ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermimpi, seperti yang pernah aku lakukan, ujarnya. Ramos juga aktif dalam kampanye melawan rasisme dan ketidakadilan sosial.
Sepak bola adalah olahraga untuk semua orang. Tidak ada tempat untuk rasisme di sini, tegasnya. Dedikasinya untuk membantu orang lain membuatnya tidak hanya dihormati sebagai pemain sepak bola, tapi juga sebagai manusia. Aku ingin dikenang bukan hanya karena gol-gol yang aku cetak, tapi juga karena kontribusiku kepada masyarakat, katanya. Pada tahun 2021, Ramos menghadapi momen yang sangat emosional dalam karirnya. Setelah 16 tahun membela Real Madrid, ia memutuskan untuk meninggalkan klub yang ia anggap sebagai rumahnya. Ini adalah keputusan tersulit dalam hidupku. Madrid adalah rumahku, katanya dengan suara sedih. Ramos telah menjadi bagian dari begitu banyak momen bersejarah di Madrid, dan meninggalkan klub itu terasa seperti meninggalkan sebagian dirinya. Aku telah memberikan segalanya untuk klub ini. Aku tidak akan pernah melupakan momen-momen indah yang kami lewati bersama, ujarnya. Fans Real Madrid pun merasa kehilangan. Bagi mereka, Ramos bukan hanya seorang pemain, tapi juga simbol dari semangat dan dedikasi. Sergio adalah legenda. Dia akan selalu menjadi bagian dari sejarah Madrid, kata seorang fans. Meski begitu, Ramos memastikan bahwa ini bukanlah akhir perjalanannya. Aku masih punya banyak hal untuk dibuktikan. Ini adalah babak baru dalam hidupku, katanya dengan penuh tekad. Setelah meninggalkan Real Madrid, Ramos bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG, pada musim panas 2021. Ini adalah tantangan baru yang aku nantikan, ujarnya. Meski sudah tidak muda lagi, semangatnya tetap membara. Aku masih punya banyak hal untuk dibuktikan, katanya dengan mata penuh tekad. Di PSG, Ramos bergabung dengan bintang-bintang seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Ini adalah tim yang hebat. Aku senang bisa menjadi bagian dari ini, ujarnya. Namun, musim pertamanya di PSG tidak mudah. Ramos sering mengalami cedera yang membuatnya absen dari banyak pertandingan. Tubuhku mungkin sudah lelah, tapi hatiku masih kuat, ujarnya. Ia terus berjuang untuk kembali ke lapangan dan membuktikan bahwa ia masih bisa memberikan kontribusi besar. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang untuk timku, katanya. Fans PSG pun mulai mengapresiasi dedikasinya. Mereka melihat bahwa meski sudah di usia senja, Ramos masih memiliki semangat dan kualitas yang luar biasa. Dia adalah pemimpin sejati. Dia membawa pengalaman dan semangat yang kami butuhkan, kata seorang fans. Meskipun Sergio Ramos bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG, dengan harapan besar, musim pertamanya di klub Prancis itu diwarnai oleh tantangan yang tidak terduga. Cedera sering menghampirinya, membuatnya absen dari banyak pertandingan penting. Tubuhku mungkin sudah lelah, tapi hatiku masih kuat, ujarnya dengan tekad yang tak pernah pudar. Ramos tidak menyerah begitu saja. Ia menghabiskan berjam-jam di pusat rehabilitasi, bekerja keras untuk memulihkan kondisinya. Aku tahu aku harus kembali ke lapangan. Aku tidak bisa membiarkan timku berjuang sendirian, katanya. Fans PSG pun mulai melihat dedikasinya. Meski tidak selalu tampil, kehadiran Ramos di ruang ganti dan di pinggir lapangan memberikan energi positif bagi tim. Dia adalah pemimpin sejati. Meski tidak bermain, semangatnya selalu terasa, kata Kylian Mbappe, rekan setimnya. Perlahan tapi pasti, Ramos mulai kembali ke performa terbaiknya. Ia membantu PSG meraih gelar Liga 1 dan menjadi mentor bagi pemain-pemain muda di tim. Aku senang bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Mereka adalah masa depan sepak bola, ujarnya. Di PSG, Ramos tidak hanya menjadi pemain, tapi juga seorang mentor dan pemimpin. Ia membawa pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi sepak bola, yang sangat berharga bagi pemain muda seperti Nuno Mendes dan Presnel Kimpembe. Aku belajar banyak dari Sergio. Dia selalu memberikan nasihat yang tepat, kata Kimpembe. Ramos juga menjadi sosok yang mendukung rekan-rekan setimnya, terutama dalam momen-momen sulit. Kami adalah sebuah keluarga. Kami harus saling mendukung, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, ujarnya. Meski sudah tidak muda lagi, semangat kompetitifnya tetap menyala. Aku masih punya ambisi besar.
Aku ingin memenangkan segalanya bersama tim ini, katanya. Ramos juga menjadi jembatan antara pemain dan pelatih, memastikan bahwa komunikasi di dalam tim selalu lancar. Dia adalah sosok yang sangat dihormati. Setiap kata-katanya memiliki makna, kata pelatih PSG, Mauricio Pochettino. Dengan kepemimpinannya, Ramos membantu menciptakan atmosfer yang solid di dalam tim, yang menjadi kunci kesuksesan PSG di berbagai kompetisi. Pada tahun 2023, Ramos akhirnya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional. Ini adalah akhir dari sebuah babak, tapi awal dari babak baru, katanya dalam konferensi pers yang penuh emosi. Keputusan ini tidak mudah baginya, mengingat sepak bola telah menjadi bagian besar dari hidupnya selama lebih dari 2 dekade. Aku telah memberikan segalanya untuk olahraga ini. Sekarang saatnya untuk melangkah ke babak berikutnya, ujarnya. Fans dari seluruh dunia memberikan penghormatan terakhir mereka kepada sang legenda. Terima kasih untuk semua kenangan indah, Sergio. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua, tulis seorang fans di media sosial. Ramos meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia tidak hanya menjadi salah satu bek terbaik sepanjang masa, tapi juga seorang pemimpin dan pemenang sejati. Aku bangga dengan segala yang telah aku capai. Tapi yang paling penting, aku bangga bisa menjadi bagian dari tim-tim hebat dan bertemu orang-orang luar biasa, katanya. Setelah pensiun, Ramos memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Aku ingin memberikan waktu yang lebih banyak untuk istri dan anak-anakku. Mereka adalah segalanya bagiku, ujarnya. Meski sudah tidak lagi berlari di lapangan hijau, Ramos tetap aktif dalam dunia sepak bola. Ia sering menjadi pembicara di acara-acara olahraga dan memberikan pelatihan untuk pemain muda. Aku ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang aku miliki. Aku ingin membantu generasi berikutnya mencapai mimpi mereka, katanya. Ramos juga terlibat dalam berbagai proyek amal, melanjutkan dedikasinya untuk membantu orang lain. Aku merasa beruntung bisa berada di posisi ini. Aku ingin menggunakan pengaruhku untuk hal-hal baik, ujarnya. Selain itu, Ramos juga mulai mengejar minatnya di luar sepak bola, seperti bisnis dan seni. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi hal-hal baru. Aku ingin terus belajar dan berkembang, katanya. Kini, Sergio Ramos menikmati hidupnya sebagai seorang legenda sepak bola. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, yang telah meraih segalanya di level klub maupun internasional. Aku bangga dengan perjalananku. Aku telah memberikan segalanya untuk sepak bola, dan sepak bola telah memberikan segalanya padaku, ujarnya. Ramos meninggalkan warisan yang tak ternilai, tidak hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai manusia. Mimpi itu gratis, tapi untuk mencapainya, kamu harus membayar dengan kerja keras, pesannya kepada generasi muda. Meski sudah pensiun, semangat dan dedikasinya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua kenangan indah. Ini adalah akhir yang sempurna, tutupnya dengan senyuman. Fans di seluruh dunia akan selalu mengenang Sergio Ramos sebagai sang kapten yang tak pernah menyerah, yang membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, mimpi bisa menjadi kenyataan. Nah, sobat olahraga, itulah kisah inspiratif Sergio Ramos. Dari anak kecil yang bermimpi, hingga menjadi legenda yang menginspirasi dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.